Mahkamah Konstitusi hari ini akan mengumumkan putusan terkait sengketa pemilu presiden 2014. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi anarkistis, TNI dan Polri telah menyiapkan puluhan ribu personelnya. Kedua instansi keamanan itu pun menjamin bahwa kondisi ibu kota akan tetap aman pasca penetapan putusan MK. Namun selain keamanan yang dijaga oleh TNI dan Polri, tentunya masyarakat juga berharap peran para politisi untuk menenangkan masa pendukungnya masing-masing dalam menyikapi apapun hasil putusan MK nantinya. Sementara itu, kedewasan berpolitik juga harus dicontohkan oleh dua kubu yang saling bersaing dalam pemilu presiden tahun ini. Kubu yang menang tentunya jangan bersikap jumawa, sementara yang kalah mesti menerima dengan lapang dada. Hal itu mutlak dilakukan agar tetap bersatu dan tidak berseberangan di antara dua kutub yang berbeda. Sebab apapun pilihannya saat pemilu lalu, baik nomor 1 atau 2, tentunya janganlah lupa bahwa ada nomor 3 yang harus selalu kita jaga, yaitu Persatuan Indonesia. Hari ini Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan terkait sengketa pemilu presiden 2014. Apapun hasil putusan MK itu nantinya, diharapkan semua pihak bisa menerima dengan lapang dada, sehingga kondisi damai bisa tetap terjaga. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio Kadif Humas Polri, Roni F. Sompi, dan juga tim sukses Jokowi JK, Pumpidah Hidayatullah. Dan pemirsa, hingga saat ini kita masih terus mencoba untuk menghubungi tim sukses dari kubu Prabowo Hatta. Pak Roni, ini kalau kita bicara soal situasi, mungkin nanti bisa dihadirkan di layar ya, kondisi saat ini di sekitar kawasan MK ini. Ini sudah seperti apa sebetulnya? Kalau di depan gedung MK, yang ada di sana anggota Polri. Steril ya? Ya, kita berusaha untuk mensterilkan jalan Medan Merdeka Barat, karena itu merupakan ring 3. Ya. Jadi ring 3. Sedangkan yang ring 3 ini batasnya dari Patung Kuda. Dari Patung Kuda ya? Air Mancur Patung Kuda, Monas, sampai traffic light Harmoni. Ya. Kalau tadi kita lihat di tayangan gambar kan bahwa kegiatan massa itu sudah bergerak dari Bundaran HI ke Patung Kuda. Ya. Dan memang itu kita sediakan. Dan kalau kita melihat tadi sudah banyak juga yang di sekitar di sekitar Patung Kuda ya. Bahkan, mereka sudah berpindah ke sana. Nah, ini konsentrasi massa di sana ini dari berapa elemen sebetulnya, Pak Roni? Kalau yang sekarang ini mungkin ya 10-an mungkin ya. Ada 10 elemen. Ya. Dan itu mereka sudah melaporkan semuanya untuk melakukan aksi ya. Mereka sudah memberitahu kepada Direktorat Intelkam Polri maupun Baintelkam Polri. Dan itu sudah semuanya atau kemungkinan besar masih akan banyak lagi elemen masyarakat yang akan menuju ke sana? Kita berharap ya cukup itu. Berharap itu? Iya, artinya, tapi tidak kita batasi karena itu memang hak ya. Sesuai dengan undang-undang memang. Kalau dari catatan Polri sendiri, sudah berapa banyak yang melapor untuk melakukan aksi pada hari ini di MK? Yang sedianya sudah memberitahu mereka akan mengerahkan sekitar 7.500 dari massa dari berbagai elemen ya. Saya tidak bisa menyebut satu-satu karena jumlahnya cukup banyak. Namun demikian ya kita layani mereka. Kemudian untuk tempat yang disediakan untuk menyatakan pendapat di muka umum ini di IRTI maupun di Bundaran HI. Ada posisi-posisi tertentu ya, lokasi-lokasi khusus untuk menyatakan itu ya? Ya, jadi bukannya di semua tempat, ya disediakan memang. Dia tidak sampai ke Medan Merdeka Barat. Ya, artinya kita berharap mereka tidak menggunakan Medan Merdeka Barat untuk melakukan orasi-orasi, karena kita ingin bahwa konsentrasi di Medan Merdeka Barat itu betul-betul memberikan situasi yang aman yang kondusif ya. Bagi sidang PHPO ini kan kalau kita melihat mungkin jumlahnya sekarang udah mungkin ada 2.000-an mungkin Pak Roni ya, atau lebih bahkan. Ya berkisar itu. Berkisar itu ya. Kalau sampai 3.000. Sampai 3.000 ya. Kalau yang tadi dicatatkan itu ada 7.500, maka masih ada sekitar 5.000-an lagi yang mungkin akan hadir. Kalau ini memang betul-betul terjadi. Ya. Nah, ini dari mana saja? Apakah dari Jakarta saja atau dari wilayah-wilayah satelit dari Jakarta yang akan berdatangan, atau bahkan mungkin dari provinsi lain? Mungkin saja mereka ada utusan-utusan
dari daerah lain datang. Kemudian sudah terlihat ada pergerakan dari utusan-utusan dari daerah-daerah yang tadi soalnya dari Jawa Timur ketemu saya di Jalan Medan Merdeka, Pak. Kami sudah di Patung Kuda, nggak bisa masuk. Dari Jawa Timur katanya. Artinya kita melihat bahwa ya sudah ada dari luar Jakarta, kemudian datang, mereka bergabung dengan kawan-kawannya. Kita sudah melakukan penyekatan ya. Iya, kalau nggak salah di beberapa pintu-pintu tol juga banyak juga polisi yang perbatasan dengan Jawa Barat ada 14 titik yang dijaga. Yang kita jaga. Artinya itu memang jalur transportasi yang kemungkinan akan dilalui oleh massa, itu juga kita lakukan penyekatan di sana. Dari Banten ada 7 titik. Ada 7 titik yang iya, tapi kalau dia datang satu-satu, nggak ketahuan juga ya. Nanti di dalam baru kumpul. Tahu-tahu semuanya udah ada di depan Patung Kuda. Ya itu yang sudah di Patung Kuda saat ini. Mas Pompida, ini kader Golkar yang ini nih menyeberang ini. Mas Pompida, ini bagaimana dengan Jokowi JK? Apakah ada pengerahan massa juga? Pertama-tama saya harus memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada Polri dalam konteks mengamankan ini, karena ini adalah suatu proses politik yang tidak boleh disepelekan. Karena kan persoalannya polarisasi sangat ketat sekali, sangat kuat sekali. Dan dalam konteks adanya red flag, kalau dalam istilah politik itu ada bendera merah, ada sedikit potensi bahaya, ya memang harus diamankan. Jadi dan Anda melihat konsentrasi massa ini termasuk red flag itu? Oh ya, bisa. Karena potensi untuk terjadi rentetan domino efek di dalam konteks nanti mengganggu keamanan masyarakat ini bisa sangat terjadi. Walaupun saya yakin sekali bahwa Pak Prabowo, Pak Hatta juga adalah negarawan yang sangat-sangat menghormati makna proses hukum yang ada, dan tentu tidak akan ada arahan-arahan yang sifatnya nanti akan merugikan di dalam konteks. Tapi kalau konsentrasi massa kayak gini, apakah mungkin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prabowo Hatta? Nah, itu dia yang saya bilang. Persoalannya kan antara kalau sudah terjadi pengumuman massa, itu kan yang namanya nyali itu bisa jadi yang harusnya cuma sedikit gitu nyali yang ada di dalam pribadi orang, kalau udah ngumpul itu bisa jadi 10 kali, bahkan jadi 100 kali gitu ya. Adrenalinnya juga terpancing gitu. Jadi sedikit ada godaan aja yang menggoda gitu. Belum tentu ini dikarenakan oleh dari pihak yang mendukung Jokowi JK misalnya gitu. Tapi dari ada orang yang iseng atau bagaimana, itu bisa memicu berbagai macam hal gitu. Dan ini mungkin Pak Roni lebih tahu daripada saya daripada masalah pengamanan ini. Tapi intinya kalau dari pihak kami memang merasa kita harus mendukung upaya pemerintah, upaya Polri dalam mengamankan ini. Karena bagaimanapun juga ini adalah legitimasi basis suatu amanah dari konstitusi ke depan ya. Karena kalau misalnya ini terganggu, kita nggak punya pegangan apa-apa secara konstitusi, dan bisa terjadi vacuum of power juga, itu bahaya sekali sebenarnya. Itu harus kita hindari ya. Nah, artinya dari Jokowi JK sendiri tidak ada massa yang dikerahkan untuk? Tidak ada. Ya? Mungkin nanti tergantung daripada hasilnya, walaupun insya Allah kami positif sekali hasilnya tidak akan berbeda jauh dengan keputusan. Di mana para pendukung Jokowi JK saat ini berada? Di rumah masing-masing, sebagian ada di kantornya, ada di tempat kerja. Nanti mungkin setelah pasca pengumuman akan mengumpul di kelompok-kelompok relawan masing-masing. Kita punya posko-poskonya kan, paling di sana aja nanti mereka ya salaman-salaman begitu-begitu aja. Insya Allah nggak akan ada mengganggu keamanan, Pak. Ya, Pak Roni, ini kalau kita bicara soal keamanan, kembali lagi, ini tadi ada dikatakan ada beberapa lapisan ya. Ada ring 3 itu yang dari Patung Kuda, Arjuna Wiwaha sampai dengan Harmoni. Ya, itu bentuk penjagaannya seperti apa, Pak? Ya, kita menempatkan anggota. Berapa banyak? Kalau mengantisipasi di MK itu sekitar gedung MK 3.900. 3.900. Itu bervariasi. Jadi anggota ada yang berpakaian penyamaran ya, karena anggota Intel, anggota Reskrim. Artinya secara terbuka dan tertutup dilakukan ya. Betul. Nah, itu selain personil, apalagi yang dikerahkan oleh polisi? Peralatan ya, termasuk barrier, ya, traffic cone. Ada K9 juga tadi saya lihat ya. Ya, semua kita siapkan. Jadi kalau ada yang nekat itu mungkin K9 langsung lompat untuk menggigit. Air itu. Nah untuk kendaraan taktis sendiri, Rantis itu berapa banyak, Pak? Ada Barakuda juga kalau saya tidak salah yang dikerahkan di sana. Ada water cannon yang ditempatkan di sana, berapa banyak? Jumlahnya saya tidak tahu persis ya, karena memang secara taktis
Kapolda Metro Jaya yang menempatkan. Karena ada 41 titik yang harus diamankan oleh Kapolda Metro Jaya. Di Jakarta saja? Di Jakarta. Ada 41 titik? 41 titik. Di mana saja itu diantaranya? Ya, termasuk sentra perekonomian juga kita jaga. Makanya kita dibantu oleh TNI juga, ya. Pangdam Jaya bergabung untuk memberikan bantuan 10.000 anggota TNI yang bisa di-insert langsung di sentra perekonomian, misalnya Glodok, ya, kemudian mall dan sebagainya, ya, gedung-gedung pemerintah, karena Gedung-gedung pemerintah. KPU juga harus kita amankan. Pastinya ya. Ya, KPU Pusat, KPU Jakarta juga, Bawaslu, DKPP, ya, Istana, Ya. gedung DPR MPR juga kita. Gedung DPR MPR. Ya, Nah tadi kalau tadi ini kan kita kalau kita lihat sekarang masa itu lebih banyak menuju ke sekitar MK ini, Pak Roni. Apakah sudah ada informasi? Apakah ada juga terlihat konsentrasi massa di beberapa lokasi yang lain? Belum ada. Belum ada. Termasuk di KPU? Sementara belum ada. Sementara belum ada. Oke. Ya mudah-mudahan nggak ada, ya kan. Artinya Polri memberikan apresiasi pada masyarakat yang memang sudah melihat bahwa mekanisme tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, ya. Penegakan hukum melalui MK itu merupakan proses demokrasi yang sudah dipercaya. Baik, Pak Roni dan Mas Mumpida. Kita akan sambung ini di segmen berikut. Baik.